Ternyata setelah adik kedua ini bercerita kepada orang tuanya kalau dia hamil dan dia tidak mau memberitahu siapa ayah dari anaknya, kedua mertuanya si Blikade ini malah sangat senang dan bilang kepada putri keduanya, tidak masalah kamu tidak menikah, kami akan mencarikan jalan keluar. Kok gini? Kok bisa-bisanya saya diperlakukan seperti ini gitu loh. Semetan kumpul ya, ngerti aja nih di ninja saya. Sebelum lanjut ke cerita, kalau di sepanjang video ini semetan mendengar suara-suara yang sedikit mengganggu dan kurang nyaman, tolong diabaikan dan tolong dimaklumi ya. Jadi narasumber saya ini bercerita kepada saya di DM TikTok sekitar 4 apa 3 bulan yang lalu, tapi hari ini baru sempat saya up ceritanya. Narasumber saya ini kita sebut saja namanya Kadek. Dia DM kepada saya menceritakan cerita hidup yang sudah pernah dia lalui, dan dia juga meminta kepada saya untuk merahasiakan semua privasi dan juga alamat lengkap yang mungkin bisa sedikit sensitif di video ini. Jadi Blikade ini berasal dari kota Gianyar. Dia sekitar 15 tahun yang lalu sudah pernah menikah dan punya 1 orang anak cowok. Ketika itu dia menikah dengan seorang wanita yang berasal dari Bali. Dia tidak mau saya menyebutkan nama desanya karena dia tidak ingin ada pihak yang merasa dirugikan. Nah, sebelum Blikade ini menikah dengan pacarnya, Blikade ini dari awal sudah dibilang oleh pacarnya, kalau Blikade mau nyentane, Blikade akan diberikan tanah, carik, warisan, dan lain sebagainya. Saat itu Blikade berpikir karena di rumah trunenya dia ini bisa dibilang keadaannya kurang mampu dan juga dia tidak punya pekerjaan yang layak, Blikade pun memutuskan menikah dengan pacarnya dan akhirnya nyentane. Kita sebut saja nama pacarnya ini Rita ya, pacarnya si Blikade yang saat itu sudah menikah dengan dia. Di 1 bulan awal menikah semeton, Blikade ini benar-benar bahagia. Dia tidak perlu bekerja, dia diberikan kendaraan, tabungan, usaha, dan rumah yang sangat bagus oleh kedua mertuanya. Nah, istri dari Blikade ini 3 bersaudara dan semuanya cewek, dan kebetulan istrinya adalah anak pertama di keluarga tersebut. Setelah Blikade ini tinggal dengan keluarga barunya ya di tempat istrinya ini, dia merasa sangat nyaman dan sangat bahagia semeton. Pokoknya dia ini benar-benar bersyukur karena sudah nyentane ke sana. Singkat cerita, setelah 3 tahun Blikade ini menikah dengan istrinya, ternyata Blikade punya anak cowok dan anaknya ini terlahir dengan sehat dan sempurna semeton. Setelah anak pertama ini lahir, Blikade makin disayang dan diberikan semua fasilitas yang terbaik oleh kedua mertuanya. Mertua dari Blikade ini berasal dari keluarga yang sangat mapan, dan memang di desa tempat istrinya ini tinggal memang sangat terkenal, orang-orang di sana akan mencari sentane untuk putri mereka. Ketika itu adik ipar kedua dan ketiganya Blikade ini belum menikah dan memang mereka punya pacar. Tapi semua pacar yang mereka kenalkan ke rumah entah bagaimana akan meminta putus di tengah jalan, dan Blikade juga tidak tahu apa penyebabnya. Singkat cerita semeton, waktu pun berlalu. Waktu itu Blikade sudah menikah kurang lebih selama 5 tahun. Dan entah bagaimana adik kedua ini seperti punya sinyal ingin melakukan perserongan dengan Blikade. Blikade pun berusaha menjaga jarak. Tapi mungkin seperti kata pepatah, kucing didampingi dengan ikan asin. Lambat laun Blikade pun tergoda dan akhirnya melakukan perserongan dengan adik ipar kedua. Dan tahu nggak semeton? Setelah kurang lebih 1 tahun mereka melakukan perserongan, ternyata adik kedua ini hamil, dan kehamilannya ini diketahui oleh mertuanya. Saat Blikade tahu kalau adik kedua ini hamil, dia tuh merasa takut dong. Dia takut nanti kedua mertuanya ini akan marah dan mencari tahu siapa ayah dari anak mereka. Dan ternyata setelah adik kedua ini bercerita kepada orang tuanya kalau dia hamil dan dia tidak mau memberitahu siapa ayah dari anaknya, kedua mertuanya si Blikade ini malah sangat senang dan bilang kepada putri keduanya, tidak masalah kamu tidak menikah, kami akan mencarikan jalan keluar. Di sana Blikade kayak boom. Kok ada orang tua yang mendukung anaknya ini hamil di luar nikah, dan kok seperti ini? Nah, waktu pun berlalu semeton, akhirnya adik kedua ini melahirkan putra pertamanya. Dan ketika anaknya ini cowok, satu keluarga dari mertuanya Blikade ini benar-benar bahagia karena tanpa mereka sadari mereka sudah punya 2 cucu cowok. Dan
Ketika itu hubungannya Blikade dengan istri maupun adik ipar keduanya ini berjalan sangat lancar. Blikade tetap berhubungan dengan adik keduanya dan dia masih tetap difasilitasi semua kemewahan oleh istri dan juga mertuanya sendiri. Singkat cerita semeton, adik ketiga pun akhirnya menikah dan dia pun ikut dengan suaminya keluar desa karena pekerjaan dari suami adik ketiganya ini bisa dibilang sangat bagus semetonnya. Waktu berlalu semeton, kengken kaden unduke, tiba-tiba setelah Blikade ini punya anak kedua dan anak keduanya ini cewek, sifat dari mertuanya ini berubah. Semua sikap baik, semua fasilitas yang diberikan oleh kedua mertuanya ini mulai ditarik. Dan Blikade itu kayak, ini kenapa kok tiba-tiba mertuanya berubah? Ketika itu Blikade yakin semeton, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang akan membuat kedua mertuanya ini marah atau bagaimana. Kok tiba-tiba mertuanya ini berubah? Dan di saat itu istrinya Blikade pun berubah semeton. Istrinya ini yang tadinya sangat menyayangi dan juga menghormati Blikade tiba-tiba berubah, tidak pernah menghiraukan Blikade dan mencampakkan Blikade. Nah waktu itu Blikade bingung dong. Dia tuh kayak terus bertanya kepada istrinya, kenapa kok kamu berubah setelah kita punya 2 anak? Di sana Blikade mulai berpikir, dia mulai takut semeton. Apa jangan-jangan gosip-gosip di luar sana yang bilang kalau ada seorang yang nyentane akan dibeginikan dan dibegitukan oleh keluarga dari istrinya akan terjadi kepada dia. Di situ Blikade sudah sangat takut semeton. Dia berpikir apa yang bisa dia lakukan untuk mencegah itu terjadi. Nah ketika itu dia kayak berdiskusi dengan adik-adik ya. Adik-adik yang waktu itu memang sudah punya anak dari Blikade memberikan saran, tenang saja, tidak mungkin orang tua saya akan melakukan apapun kepada kamu. Toh kamu juga sudah bisa memberikan cucu cowok kan kepada kakak pertama saya. Dan di sana pun Blikade kayak benar juga sih. Dan Blikade pun berusaha untuk menepis semua pikiran-pikiran negatif yang terus saja membayangi dia selama ini semeton. Singkat cerita semeton, waktu pun berlalu ya. Ini tuh pernikahan Blikade yang ke-9 tahun. Di sana Blikade sudah merasa sangat gerah karena perubahan sikap dari mertua dan juga istrinya sendiri. Nah, waktu itu adalah acara di rumah trunenya semeton. Selama ini Blikade jarang banget akan pulang ke rumah trunenya. Kebetulan ada piodalan. Blikade pun pulang ke sana tapi istrinya bilang dia tidak mau ikut dan Blikade saja yang pulang. Selama 3 hari 3 malam Blikade ini tinggal di rumah bajangnya, rumah trunenya. Tiba-tiba Blikade mendapatkan telepon dari istrinya bahwa Blikade tidak perlu lagi datang ke rumah istrinya dan Blikade ini diceraikan secara sepihak oleh istrinya sendiri. Saat Blikade menerima kabar seperti itu melalui telepon, boom! Blikade kaget dong semeton. Kok bisa-bisanya istrinya mengambil keputusan seperti itu yang Blikade merasa mereka itu tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada sesuatu yang bisa membuat hal seperti ini terjadi gitu loh. Blikade pun bingung semeton. Saat itu Blikade mencoba menghubungi ibu dan ayah mertuanya. Ibu dan ayah mertuanya cuma bilang mereka mendukung apapun keputusan dari putri pertamanya. Karena itu Blikade pun balik ke rumah istrinya. Dan ketika tiba di rumah istrinya, semua pakaian dan barang-barang berharganya Blikade sudah ditaruh di halaman rumah istrinya. Dan pintu rumah dikunci dari dalam. Waktu itu Blikade menggedor-gedor pintu rumahnya ya. Istrinya tidak menjawab sama sekali dan mertuanya datang. Waktu itu memang dari menikah, Blikade dengan istrinya ini sudah tinggal terpisah dengan mertuanya. Blikade pun diajak ke rumah mertuanya semeton. Di sana mertuanya menjelaskan kalau ternyata putri pertama mereka bilang sudah tidak mencintai Blikade lagi. Karena sudah bosan dan Blikade diminta untuk pulang ke rumah trunenya dengan baik dan damai. Kalau Blikade berani melakukan kerusuhan atau melakukan tindakan-tindakan yang akan mencemarkan nama baik kedua mertuanya ini akan mengambil jalur hukum dan Blikade sendirilah yang akan rugi. Ketika Blikade mendengar ancaman seperti ini dari kedua mertuanya, dia tuh kayak, salah saya apa gitu loh. Dia tuh bertanya kepada mertuanya, apa salahnya dia. Nah di sana mertuanya menjelaskan alasan utamanya karena putri mereka sudah tidak mencintai Blikade lagi. Dan alasan yang kedua, kenapa mertuanya Blikade mendukung putri pertamanya ingin menceraikan Blikade adalah karena selama beberapa tahun Blikade tinggal di sana, Blikade benar-benar malas semeton. Blikade hanya akan menikmati harta kedua mertuanya tanpa mau berusaha. Dan itulah salah satu alasan yang membuat kedua mertuanya mendukung keputusan putri mereka. Dan ketika saya bertanya di DM kepada Blikade, benar Blikade seperti itu? Blikade mengiyakan karena dia merasa semua sudah ada, untuk apa dia bekerja keras.
Dan ternyata itu membuat istri dan juga kedua mertuanya ini merasa muak dan juga jengkel menghadapi sifat manjanya Beli Kadek, sehingga mereka memilih untuk menceraikan Beli Kadek dan tidak memberikan harta sedikit pun. Karena Beli Kadek merasa sudah tidak ada kesempatan lagi, dengan terpaksa dia pulang ke rumah turunannya. Dan tahu nggak Semeton, waktu itu Beli Kadek kan dibelikan sepeda motor Mio Sporty. Di tahun itu kata Beli Kadek Mio Sporty masih bagus. Dan ketika Beli Kadek ingin membawa Mio Sporty-nya ini pulang ke Gianyar, mertuanya mengambil sepeda motornya dan cuma memberikan uang 500.000 untuk Beli Kadek pulang kembali ke rumah orang tuanya. Karena Beli Kadek tidak punya pilihan yang lainnya, dia membawa satu tas kecil berisi pakaian, satu HP dan juga pakaian yang masih dia gunakan. Dia pulang ke Gianyar, Semeton. Dia menumpang bis, kalau tidak salah dia bilang waktu itu bis apa gitu. Dia menumpang dari desa istrinya ke Gianyar ke rumah orang tuanya. Di dalam perjalanan Beli Kadek benar-benar sedih dan dia tuh kayak merasa, kok gini? Kok bisa-bisanya saya diperlakukan seperti ini gitu loh. Waktu itu Beli Kadek tidak punya akte pernikahan, karena menurut Beli Kadek di tahun itu jarang banget ada orang yang punya akte pernikahan. Dan di sanalah letak kebodohannya Beli Kadek. Setelah dia kembali ke rumah orang tuanya, orang tua dan juga semua keluarganya mengucilkan Beli Kadek karena mereka ini seakan-akan melihat Beli Kadek ini sebagai beban. Beli Kadek seorang duda yang diceraikan oleh kedua mertua dan juga istrinya, pulang tidak membawa harta apapun. Dia juga tamatan SMP, dia tidak punya pengalaman kerja, dan ketika dia pulang ke rumah turunannya, rumahnya ini sudah dibangun beberapa kamar yang memang ditempati dan ditinggali oleh keluarganya yang sudah menikah. Di sana Beli Kadek merasa sangat putus asa, Semeton. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Dia benar-benar merasa dimanfaatkan oleh istrinya dan juga mertuanya. Tepatnya 1 tahun setelah Beli Kadek ini menyandang status duda, dia benar-benar tidak punya apapun. Dia tidak bekerja, tidak punya tujuan hidup karena merasa sudah sangat lelah dengan realita kehidupan yang dia alami. Di saat seperti itu dia bertemu lagi dengan adik Kadek, adik iparnya yang kedua. Saat bertemu ini adik Kadek cerita kalau ternyata kakaknya, mantan istri dari si Beli Kadek ini sudah menikah dan sudah mendapatkan sentane. Di sana Beli Kadek kayak boom. Ini tuh sebuah kebetulan atau memang sudah direncanakan? Beli Kadek bingung banget mendengar penjelasan dari adik kedua. Dan setelah bertemu dengan adik kedua ini, Beli Kadek pun seperti falling in love kembali dengan adik kedua. Adik kedua ini memberikan Beli Kadek modal untuk membuka bengkel di daerah Denpasar. Dan saat itu Beli Kadek dengan adik kedua ini tinggal satu kos. Mereka bahu-membahu bekerja bersama membuka usaha bengkel ini, Semeton. Dan waktu itu adik Kadek ini punya usaha kayak jual beli online pakaian bekas gitu loh. Setelah mereka kumpul kebo selama 2 tahun, Beli Kadek pun mulai percaya diri, dia punya tabungan dan juga sudah punya usaha sendiri. Saat itu Beli Kadek ingin menikahi adik Kadek, tapi adik Kadek bilang dia masih takut dengan kedua orang tuanya. Dan singkat cerita akhirnya adik Kadek pun hamil. Ketika itu tahu nggak Semeton? Akhirnya Beli Kadek untuk yang pertama kalinya setelah dia diceraikan oleh istri dan juga mertuanya, dia pulang kembali ke rumah mantan mertuanya karena ingin menikahi anak kedua mereka. Ketika adik Kadek datang dengan si Beli Kadek ini, satu keluarga gempar karena mengira si Beli Kadek ini ingin rujuk kembali dengan putri pertama mereka. Tapi ketika adik Kadek dan juga Beli Kadek mengatakan tujuan mereka, mertua dari mantan mertua Beli Kadek tidak setuju. Tapi ketika Beli Kadek bilang kalau sebenarnya anak yang dilahirkan oleh Kadek itu adalah anaknya dia, buah perserongannya dia dengan si adik Kadek selama masih menjadi suaminya anak pertama, dan sekarang adik Kadek juga sudah hamil anaknya dia. Satu keluarga tidak bisa berbicara, Semeton. Akhirnya di sana di depan seluruh keluarganya adik Kadek, Beli Kadek membuka bahwa dialah ayah biologis dari putra pertama adik Kadek. Dan satu keluarga cuma dia mematung 1000 bahasa. Dan ternyata Semeton, setelah istri pertama ini menikah kembali dan mendapatkan sentane kembali, dia belum hamil sama sekali. Karena satu keluarga ini juga tidak bisa berbuat apapun. Akhirnya singkat cerita Beli Kadek dengan adik Kadek pun menikah, tapi cuma metanjung sambuk. Keluarganya si adik Kadek ini tidak memberikan izin untuk Beli Kadek dan juga adik Kadek melakukan
acara kayak mekala-kalan ataupun resepsi, mereka cuma mengizinkan mereka menikah sebatas formalitas di Banjar atau di adat saja. Singkat cerita semeton, setelah beli kadek menikah dengan adik-kadek ini, wih, kehidupan rumah tangga mereka sangat damai. Adik-kadek ini sangat berbeda dengan kakaknya semeton. Adik-kadek sangat mencintai dan juga menghormati beli kadek dari awal menikah sampai saat ini. Setelah beli kadek dengan adik-kadek ini menikah, dia punya 3 orang anak cowok. Dan anak pertama yang dilahirkan oleh adik-kadek ini sampai sekarang diakui putra keempat dari mertuanya sendiri. Yang tahu itu adalah anaknya beli kadek, cuma keluarganya si istri dan juga mertuanya semeton. Wih, pokoknya gempar semeton. Sampai detik ini sudah berlalu sekian belas bahkan puluh tahun. Istri pertamanya beli kadek yang sudah menikah kembali setelah 2 tahun beli kadek ini diceraikan. 2 tahun apa 1 tahun ya saya lupa, maaf. Sampai detik ini tidak punya anak dan sudah bercerai kembali dengan suami keduanya. Setelah bercerai dengan suami keduanya ini, istrinya ini tidak menikah kembali dan hanya membesarkan putra dan putrinya yang dia lahirkan dari pernikahannya dengan beli kadek semeton. Dan setelah hari itu semeton ya, setelah hari dimana beli kadek ini resmi menikahi adik kadek, beli kadek sangat jarang mau pulang ke rumah orang tuanya semeton, ke rumah mertuanya maksud saya. Dia akan lebih senang pulang ke rumahnya yang ada di Gianyar. Dan beli kadek sekarang sudah punya rumah sendiri di kota Denpasar dan tinggal dengan adik kadek dan juga dengan anak-anaknya. Menurut beli kadek begini semeton ya. Di Bali kan terkenal banget kalau ada orang yang nyentane akan dibegitukan atau akan disemena-menakan oleh keluarga dari istrinya, yang walaupun tidak semuanya seperti ini. Mungkin beli kadek adalah salah satu contoh seorang lelaki yang nyentane yang kayak diabaikan atau dibuang begitu saja oleh keluarga istrinya setelah mereka mendapatkan keturunan cowok. Dan menurut beli kadek, untuk kalian yang mungkin sekarang ingin nyentane, selidiki dulu dan bila perlu harus ada perjanjian hitam di atas putih. Karena begini semeton, menurut beli kadek, kita tidak pernah tahu manusia itu bisa berubah kapanpun. Dan karena beli kadek mungkin memang jodohnya adalah adik kadek sehingga sekarang dia bisa sukses dan membangun keluarga yang bahagia. Mungkin Tuhan memberikan kesempatan kedua untuk beli kadek agar bisa berubah dan bisa mempunyai keluarga yang utuh seperti saat ini. Bagaimana menurut semeton? Apakah kalian percaya atau bagaimana? Silakan tinggalkan komentar. Dan satu hal lagi semetonnya, menurut beli kadek, hubungannya beli kadek dengan kedua mertuanya sekarang sudah mulai membaik. Tapi hubungannya dia dengan mantan istrinya, yaitu kakak pertama dari istrinya yang sekarang, benar-benar tidak pernah harmonis semeton. Setelah beli kadek berusaha menemui putra dan juga putrinya dari istri pertamanya ini, dari mantan istri pertama, si kakak pertama akan menolak mentah-mentah dan seperti membatasi ketika beli kadek ingin bertemu dengan anak-anaknya. Di sini beli kadek berpikir, kenapa kok istri pertamanya setega itu dulu? Dan kalaupun memang beli kadek ini dianggap malas, kan bisa dibicarakan baik-baik. Tapi kenapa kok mertua dan juga istrinya ini seakan-akan terlalu mengabaikan dan membuang beli kadek begitu saja. Dan beli kadek sangat bersyukur semeton. Dia bisa diterima dan juga bisa dirangkul oleh adik kadek yang dulu menjadi selingkuhannya dan sekarang menjadi istri sahnya. Ini adalah cerita inspiratif dari beli kadek yang dibuang dan diabaikan oleh mertua dan juga istri sahnya sendiri, tapi dirangkul dan dinikahi kembali oleh adik ipar keduanya. Bagaimana menurut kalian? Silakan berkomentar. Atau mungkin kalian pernah ada yang tahu ada orang nyentana yang seperti beli kadek ini nasibnya? Silakan komentar ya. Karena beli kadek bilang dia pasti akan menonton dan membaca semua komentar dari kalian. Sukses semua untuk semeton yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa hidupi lonceng notifikasinya agar setiap saya up video baru kalian jadi orang pertama yang tahu. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah.